Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Osbook ID bersama gue Didit. Kali ini gue mau ngebahas mengenai distro Linux ya. Jadi ada beberapa mungkin ada belasan distro Linux yang ada saat ini, atau mungkin ada 20 juga sih, ada 20-an lah, lebih lah gitu. Distro yang ada saat ini, distro Linux yang ada saat ini. Oke, mungkin buat teman-teman yang baru mencoba atau ingin mencoba Linux, gue harap teman-teman bisa memilih distro Linux yang sesuai dengan keperluan teman-teman semua ya, gitu. Oke, ada beberapa karakteristik distro ya, gitu. Jadi kenapa Linux itu mempunyai banyak distro atau mempunyai banyak varian? Nah, si varian atau si distro ini biasanya dibuat untuk spesifikasi tertentu. Nah, contohnya misalnya distro Debian. Distro Debian walaupun ada ada untuk desktopnya, tapi Debian ini dibuat untuk server gitu. Jadi buat teman-teman yang mau pakai Linux, terus teman-teman end user atau teman-teman pemula, nggak disaranin untuk menggunakan Debian gitu. Selain Debian juga, teman-teman juga nggak disaranin untuk menggunakan CentOS gitu. Nah, karena di dua distro ini biasa digunain untuk server ya gitu. Jadi buat teman-teman yang masih pemula banget, saya saranin teman-teman bisa memilih distro yang gampang untuk dipelajari atau mudah untuk digunakan gitu. Oke, langsung aja. Distro apa sih sebetulnya yang banyak digunakan sama user-user pemula gitu, walaupun maupun user-user yang pro gitu. Nah, dari beberapa puluh distro yang ada saat ini, hampir kebanyakan saat ini yang banyak digunakan adalah distro dari Ubuntu, terus distro dari Linux Mint, distro dari Manjaro, distro dari MX Linux, dan Elementary OS ya, distro Elementary OS. Dan semua dari 5 distro tersebut, kelima-limanya mempunyai karakteristik sendiri yang teman-teman nanti bisa pertimbangkan apakah teman-teman mau pakai distro yang mana gitu. Oke, langsung aja. Yang pertama itu adalah distro Ubuntu ya, si Ubuntu ya. Ubuntu ini sebetulnya distro turunan dari Debian. Jadi si Debian server, distro Debian yang bisa dipakai untuk server ini dipakai kernelnya oleh OS Ubuntu ini. Jadi si Ubuntu ini anaknya Debian lah, kurang lebihnya gitu. Jadi karakteristik yang ada di Debian ini diturunkan ke Ubuntu, dan di Ubuntu ini di package atau dikemas kembali sesuai dengan tujuan yang komunitas Ubuntu ini tentukan gitu. Si Ubuntu ini saat ini sih gitu fokus terhadap desktop environment gitu. Jadi untuk tampilan Ubuntu ini, kalau teman-teman biasanya pakai Windows, si Ubuntu ini tampilannya mungkin teman-teman beda jauh ya gitu. Si Ubuntu ini tampilannya kurang lebihnya seperti ini. Nah, seperti ini. Dia menunya ada di sisi sebelah kiri. Terus si Ubuntu ini karakteristiknya itu, dia itu sudah disupport saat ini ya. Dia itu sudah support untuk teknologi terbaru. Jadi selain dia fokus di desktop environment, untuk pengembangan development juga disupport oleh Ubuntu, khususnya di versi 20 ini gitu. Dan next di Ubuntu versi berikutnya, Ubuntu sedang fokus untuk gimana caranya supaya driver grafik atau GPU itu bisa disematkan di Ubuntu ini gitu. Jadi buat teman-teman pecinta gamers, nanti
ketika menggunakan Ubuntu udah bisa dipakai gitu. Itu kabar baiknya. Terus si Ubuntu ini selain dari mensupport itu juga dia itu untuk install aplikasinya itu cukup mudah gitu. Jadi ada apa ya, istilahnya add remote program ya. Jadi dia ada program sendiri dari repositorinya. Jadi teman-teman nanti tinggal buka kayak kontrol panelnya yang ada di Ubuntu ini. Nah, di situ ada kayak software store ya gitu. Jadi tinggal searching apa yang teman-teman inginkan. Nah, di situ nanti akan ada listnya yang tersedia gitu. Nah, buat teman-teman emang yang benar-benar pemula banget, saya saranin gunain Ubuntu ya gitu, karena Ubuntu itu udah banyak disupport sama software yang beredar saat ini gitu. Dan mungkin karakteristiknya Ubuntu itu kenapa dia banyak disupport juga karena memang dia turunan Debian ya. Debian itu disupport hampir 50.000 software. Jadi banyak banget 50.000 software, dari software yang memang biasa aja sampai software yang mungkin teman-teman itu nggak kenal gitu. Dan mungkin saya juga pun nggak banyak kenal software-software yang ada di Debian ya. Mungkin di beberapa yang saya sering pakai aja gitu. Oke, jadi ini si Linux Ubuntu. Oke, berikutnya itu ada MX Linux. Nah, ini MX Linux itu sebetulnya dia itu distro baru ya, tapi dia langsung melejit, banyak yang pakai di luar negeri. Alasannya gue kurang tahu juga alasannya, tapi yang jelas dari rumor yang beredar, mungkin ya ini asumsi aja, si MX Linux ini tiba-tiba melejit itu karena dia itu bisa diinstal di komputer atau laptop yang lama dengan RAM 512 mega, dia juga masih bisa berjalan dengan cepat gitu. Jadi buat teman-teman yang punya PC atau laptop yang lama gitu ya, Pentium 3 lah, Pentium 2 gitu PC dengan RAM-nya misalnya 512 gitu, atau mungkin 256 kali ya, bisa kali ya gitu, bisa dicoba nanti. Nah, teman-teman bisa menginstal MX Linux ini gitu. Dan si MX Linux ini support ke 32 bit, jadi buat komputer-komputer yang lama dia support banget gitu, dan komputer-komputer yang baru pun dia support banget gitu. Nah, si Linux Mint ini karakternya mungkin hampir sama kayak Ubuntu, karena si Linux Mint ini merupakan turunan dari Debian juga. Jadi core-nya dibuat dari Debian server ya, dari Debian OS ya. Jadi karakternya dia disupport oleh banyak software yang mensupport Debian gitu. Nah, dan Debian itu emang dikenal sebagai sistem operasi yang sangat stabil gitu. Jadi apabila teman-teman punya laptop atau PC yang lama, teman-teman bisa memilih MX Linux ini gitu. Tampilannya ya seperti ini. Nah, tetap menunya ada di sebelah kiri. Terus untuk lebih detailnya lagi, mungkin nanti saya akan nge-review tentang MX Linux ini ya, di distro baru yang tiba-tiba melejit di peringkatnya saat ini, peringkat banyak pengguna paling atas ya di 2020 ini untuk MX Linux gitu. Oke, berikutnya adalah Linux Mint. Linux Mint itu turunan dari Ubuntu ya. Jadi kalau si Ubuntu ini turunan dari Debian, nah Linux Mint ini turunan dari Ubuntu gitu. Adanya Linux Mint ini dia punya karakteristik desktop yang sedikit unik ya. Dia ngadopsi desktop Cinnamon. Jadi tampilan si Linux Mint ini, nah ini modelnya itu sama kayak Windows, hampir sedikit kayak Windows lah gitu. Jadi buat teman-teman yang dari Windows, ketika memakai Linux Mint ini mungkin nggak terlalu kikuk ya, karena
dia menunya adanya di bawah dan kurang lebihnya sama seperti Windows. Terus untuk software dia sama kayak Ubuntu. Jadi apa yang bisa di Ubuntu, Linux Mint bisa. Cuman perbedaannya kalau si Linux Mint ini lebih fokus ke tampilan OS-nya ya, gitu. Kalau si Ubuntu tadi lebih fokus ke teknologi terbaru, si Linux Mint ini adalah penyempurnaan dari Ubuntu gitu. Jadi Ubuntu sudah di core-nya Ubuntu itu dipakai oleh Linux Mint, dan Linux Mint hanya menyempurnakan desktop environment-nya gitu. Dia itu punya efek-efek yang bagus ya, sama kayak Manjaro mungkin gitu. Dan scriptnya, sintaknya sama kayak Ubuntu gitu. Nah, Linux Mint ini juga banyak banget penggunanya, dan forum-forumnya juga aktif saat ini gitu. Jadi buat teman-teman yang memang mau menggunakan Linux Mint ini worth it ya. Jadi teman-teman bisa milih Ubuntu atau teman-teman bisa milih Linux Mint gitu. Di Linux Mint ini juga ada beberapa versi ya. Pertamanya Matte Edition, terus XPCE Edition ya. Nih si Matte sama XPCE Edition ini dia itu bisa, kita lihat equipmentnya sekarang ya. Jadi dia itu lebih cepat dibandingin Linux, versi yang Cinnamon gitu. Nah, ini XPCE biasanya dipakai untuk laptop atau PC-PC lama gitu. Nah, requirement-nya dia itu syaratnya 1 GB saat ini gitu. Jadi RAM 1 GB udah bisa dipakai gitu. Jadi teman-teman nanti bisa langsung ke website officialnya Linux Mint, terus lihat speknya yang ada di situ gitu. Terus berikutnya Manjaro. Nah, Manjaro ini Linux turunan dari Arch Linux ya gitu. Jadi ini berbeda dengan karakternya, berbeda dengan Debian ya. Jadi si Manjaro ini varian yang berbeda dengan Ubuntu, MX Linux, dan Linux Mint gitu. Jadi si Manjaro ini fokus ke tampilan yang indah ya. Jadi dan dia itu fokus ke kecepatan dari OS itu sendiri. Jadi dengan spek yang sama kita menggunakan Ubuntu dengan menggunakan Manjaro, itu saat ini masih lebih cepat Manjaro gitu. Nah, si Manjaro ini selain dia cepat, dia juga stabil gitu. Nah, saat ini saya juga menggunakan Manjaro versi yang KDE-nya gitu. Oke, jadi untuk versi XPCE-nya, terus KDE-nya atau GNOME ya gitu, teman-teman bisa baca nanti detailnya kayak gimana gitu. Tapi yang jelas sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Apabila PC teman-teman atau laptop teman-teman itu 2 GB-an RAM ya, saya sarankan sih pakainya XPCE gitu, yang ini ya. Apabila lebih dari 2 GB, teman-teman pakai RAM 4 GB bisa menggunakan ini plasma gitu. Dan ini punya karakteristik sendiri ya gitu. Kalau ini sebetulnya kalau di Manjaro lebih saat ini yang banyak digunakan itu adalah versi yang ini gitu, karena mungkin di luar negeri pun masih banyak laptop yang jadul yang masih digunakan, makanya orang-orang sana pun banyak menggunakan desktop environment XPCE ini ya gitu. Terus yang keduanya yang banyak digunakan adalah KDE-nya. Nah, KDE-nya itu di Manjaro itu benar-benar full bisa di custom ya. Sebetulnya semuanya bisa di custom, tapi si Manjaro ini lebih fokus ke efek-efeknya itu lebih soft aja gitu dibandingin dengan distro-distro yang lain. Dia lebih fokus ke tampilan juga kecepatan gitu. Terus GNOME-nya ini jarang ada yang pakai sih, sedikit yang menggunakan Manjaro dengan versi GNOME gitu, karena tampilannya kurang lebihnya sama kayak Ubuntu ya gitu. Jadi buat teman-teman yang mau pakai Manjaro, saya sarankan
menggunakan versi yang ini atau versi yang KDE ini ya gitu. Tampilan Manjaro di awal itu seperti ini. Nah, kayak begini tampilannya. Jadi benar-benar tampilannya itu model kayak Windows ya. Menunya adanya di bawah gitu. Kurang lebihnya begitu sih kalau untuk Manjaro. Terus yang berikutnya adalah ya ini pendatang baru juga. Dia ini turunan dari ini Elementary OS ya. Elementary OS. Nah, ini Elementary OS. Oke, si Elementary OS ini desktop bawaannya itu mirip-mirip seperti Mac OS ya. Mungkin terinspirasi dengan Mac OS kali ya. Jadi atau mungkin si tim Elementary OS berasumsi bahwa desktop yang seperti Mac OS itu memang digemari sama user-user saat ini ya gitu. Jadi mereka memutuskan untuk membuat desktop environment yang seperti ini gitu. Nah, karakteristiknya dia sama seperti Ubuntu karena dia turunan dari Ubuntu gitu. Kayak mungkin Ubuntu sama Debian itu memang banyak variannya dikarenakan kelebihan dari Ubuntu dan Debian itu disupport oleh puluhan ribu software ya gitu. Jadi memang banyak nanti distro-distro turunannya gitu. Selain dari Elementary OS gitu, dan masih ada lagi lah gitu. Oke. Di sini dia nggak ini donasi seikhlasnya sih sebetulnya. Ini kalau umpamanya ini bisa disesuaikan $0 tinggal di download juga bisa dia gitu. Mungkin kalau untuk Elementary OS nanti akan saya review lagi lebih detailnya. Yang jelasnya software yang ada di dalamnya itu sama dengan Ubuntu gitu. Tapi nanti bisa dilihat juga karena dia pendatang baru apakah semua teknologi yang update di Ubuntu itu bisa dipakai di Elementary OS atau harus menyesuaikan dengan desktop environment-nya gitu. Jadi tunggu di video saya berikutnya ya gitu. Nah, ini tampilannya kayak gini kurang lebihnya. Dia menunya ada di bawah. Nah, kayak begini gitu. Oke. Jadi buat teman-teman buat teman-teman pemula di Linux ya atau masih menggunakan Windows terus masih berpikir apakah gue berani nggak ya pindah ke Linux, ya teman-teman harus memberanikan diri gitu, dikarenakan itu dia Linux sifatnya open source, dia itu gratis. Yang kedua, software-software yang ada di dalamnya semuanya gratis semua, beda dengan Windows. Mungkin buat teman-teman yang masih belajar, kemungkinan besar untuk menggunakan Windows yang original itu kecil ya gitu. Rata-rata mungkin teman-teman menggunakan Windows yang bajakan gitu, yang Windows crack-an ya gitu, yang secara keamanan itu nggak bisa untuk diandalkan karena dia bajakan gitu. Mungkin di Windows bajakan itu sendiri sudah tersemat malware atau sudah tersemat trojan dari awalnya gitu. Karena mungkin ketika si hacker ini ngebuat Windows crack-an, pasti mereka juga mempunyai tujuan-tujuan tertentu gitu. Jadi buat teman-teman hati-hati menggunakan program-program bajakan karena memang secara security itu nggak bisa dijamin. Yang kedua, nggak bisa dapat updatean. Tapi kalau teman-teman bisa membeli lisensi Windows yang asli, ya teman-teman bisa menggunakan Windows lah yang asli gitu. Jadi buat teman-teman yang masih menggunakan Windows bajakan, saya sarankan
untuk belajar yang open source gitu. Karena apa, di open source ini teman-teman bisa open mind lagi, bisa membuka pikiran teman-teman lagi, selain dari menggunakan Windows gitu. Dan software-software yang ada di sini banyak banget gitu, jadi teman-teman bisa mencoba satu-satu. Oke, mungkin cukup sekian ya tutorialnya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.